Pemirsa, seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Bekasi berinisial N diduga terlibat dalam kasus pengeroyokan terhadap seorang warga bernama Fendi. Ya, korban yang menderita luka di sekujur tubuh kemudian melaporkan N beserta sejumlah rekannya ke pihak berwajib. Nah, lihat mata saya biru, nah dagu saya juga biru, tangan saya juga. Inilah rekaman saat Fendi, korban pengeroyokan, meminta bantuan setelah diduga dikeroyok oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Bekasi bersama rekannya di sebuah rumah makan di kawasan Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Fendi bersama kuasa hukumnya melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya akhir Oktober. Namun karena belum ada kemajuan penyelidikan, Fendi kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk menanyakan perkembangan laporannya. Korban menjelaskan pengeroyokan terjadi diduga karena salah paham dan mengaku keluarganya mengalami trauma akibat adanya teror dari orang tak dikenal. Korban berharap polisi segera menuntaskan kasus ini agar pelaku bertanggung jawab atas tindak kekerasan tersebut. Bapak tersebut langsung lari berdiri lari ke meja saya bersama teman-temannya. Mereka semuanya ada 14 meja. Mereka langsung datang ke tempat saya. Apa kamu datang saya? Terus saya jawab, enggak Pak. Saya cuma tanya, baru ngomong begitu saya sudah dipukulin sama mereka. Nah, yang pertama kali pukul ya bapak tersebut. Nah, kemudian saya dipukulin sama mereka karena banyak. Saya melindungi. Terkait kasus dugaan pengeroyokan yang menyeret nama seorang anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Polres Metro Bekasi Kota telah memeriksa 6 saksi dan belum ada yang dijadikan tersangka. Kapolres Metro Bekasi mengatakan pemeriksaan saksi menjadi langkah awal untuk memastikan unsur tindak pidana. Jadi 6 orang saksi yang ada di TKP yang kita periksa. Kita sementara masih mencoba melengkapi beberapa petunjuk dan alat bukti yang ada di TKP. Itu masih penyelidikan ya? Nanti perkembangan akan kita sampaikan. Kan ada pengaduan tentang dugaan tidak pidana, penganiayaan ataupun pengeroyokan ataupun kekerasan bersama. Itu kan harus kita pastikan, mungkin kita cek CCTV dan lain sebagainya. Dan nanti kalau memang yakin, pasti akan kita sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Masih di News Pagi pemirsa, bersama saya Yasmin Natania dan rekan saya Bayu Pradana. Dan demikian tadi adalah berita pilihan hari ini. Kini kita ke informasi berikutnya pemirsa. Sebelum mengakhiri hidup, penculik dan pembunuh Alvaro Kiano sempat melakukan prarekonstruksi. Terungkap pelaku membekap korban dengan menggunakan handuk. Inilah Alex Iskandar pemirsa yang merupakan tersangka penculikan dan pembunuhan Alvaro Kiano Nugroho saat menjalani prarekonstruksi di rumahnya di Priuk, Kota Tangerang, Banten 21 November lalu. Prarekonstruksi ini dilakukan 2 hari sebelum pelaku ditemukan mengakhiri hidup di ruang konseling Polres Jakarta Selatan. Dalam prarekon ini pelaku menjelaskan kepada polisi cara menghabisi nyawa anak tirinya. Dengan handuk, pelaku membekap anak berusia 6 tahun tersebut hingga meregang nyawa. Sebelum dibuang, jasad Alvaro sempat disimpan pelaku di garasi rumahnya selama 3 hari sebelum akhirnya dibawa dengan menggunakan mobil dan dibuang ke Jembatan Cilalai, Tenjo, Kabupaten Bogor. AKN karena sudah kenal dengan AI, karena ini merupakan ayah tirinya, dan selain karena AI juga menjanjikan AKN untuk bersama-sama dengan dia keluar untuk membeli mainan dan makanan. Akhirnya korban AKN itu mengikuti seseorang yang diketahui bernama AN ini, ayah tirinya ini, dan dalam perjalanan AI ini mengajak ke rumah karena ingin mau membersihkan dulu, artinya mandi dulu. Sampai di rumah itulah, karena AKN ini rewel dan nangis ingin pulang, dan mainan yang dijanjikan itu tidak kunjung ada, belum dibeli. Akhirnya dari situlah, karena AKN rewel nangis, akhirnya keluar dari situ. Menurut keterangan ayah tirinya AI ini, dari situ AKN disekap dengan handuk yang tergantung dan juga dicekik. Pemirsa, kasus kematian diplomat muda Arya Daru kembali disorot. Pihak keluarga menuntut polisi membuka penyidikan resmi atas sejumlah temuan yang dinilai janggal.
Misteri yang menyelimuti kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri almarhum Arya Daru Pangayunan memasuki babak baru yang mengejutkan. Pihak kuasa hukum keluarga mengungkap temuan signifikan bahwa ADP pernah melakukan check-in bersama seorang wanita berinisial V. Temuan ini mendorong tim kuasa hukum untuk mendesak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya agar segera meningkatkan status penanganan kasus dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Kuasa hukum keluarga Arya Daru, Nikolai Aprilindo, menegaskan bahwa eskalasi status kasus menjadi krusial untuk mengungkap kebenaran di balik kematian janggal ADP. Privasi yang disampaikan kemarin oleh pihak penyelidik kepada kami tentang adanya masalah check-in sebanyak 24 kali itu antara almarhum dengan Farah, itu adalah hasil fakta penyelidikan dari penyelidik, tetapi tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat, bukti-bukti yang valid tentang apakah betul mereka check-in untuk melakukan tindakan asusila atau untuk kepentingan apa dan kepentingan siapa. Itu tidak pernah dan tidak dapat dibuktikan oleh pihak penyelidik. Sebelum kasus resmi naik ke tingkat penyidikan, Nikolai meminta adanya mekanisme gelar perkara terlebih dahulu. Menurutnya langkah ini penting untuk memastikan semua aspek dan bukti ditelaah secara transparan dan komprehensif. Nikolai mengungkapkan berdasarkan informasi yang diterimanya dari Polda Metro Jaya hingga saat ini gelar perkara terkait kasus kematian ADP belum pernah dilaksanakan. Fokus utama dari desakan pihak keluarga adalah pendalaman informasi mengenai sosok wanita berinisial V. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Suami Ira Puspadewi, Zaim Uhrowi, mengaku belum tahu kapan istrinya akan keluar dari rumah tahanan KPK usai menerima rehabilitasi dari Presiden RI Prabowo Subianto. Zaim menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah menyetujui rehabilitasi atas perkara yang menjerat istrinya. Kondisi ibu di dalam gimana Pak? Baik. Tadi ngobrol apa aja Pak dulu Pak? Suami Ira Puspadewi, Zaim Uhrowi, mengaku belum tahu kapan istrinya akan keluar dari rumah tahanan KPK usai menerima rehabilitasi. Namun ia mengatakan jika Ira mulai mengemasi barang-barangnya. Sudah ada konfirmasi kalau bakalan keluar hari ini Ibu Ira. Zaim pun menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang telah menyetujui rehabilitasi atas perkara yang menjerat istrinya. Tentu kita sangat berterima kasih kepada Presiden. Ini sesuatu yang tidak kita duga, tetapi betul-betul kita terkejut dan Presiden memberikan itu sesuatu yang tidak kita duga sampai. Saya sangat berterima kasih kita. Sementara itu terkait rehabilitasi kepada 3 terdakwa, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, surat keputusan tersebut akan dikirim hari Jumat 29 November 2025. Dari informasi yang kami terima per malam ini, bahwa surat keputusan terkait dengan rehabilitasi pada perkara ASDP, informasinya akan dikirimkan ke KPK pada besok hari. Jadi mari kita bersabar, kita tunggu surat tersebut, karena memang KPK membutuhkan surat keputusan ini sebagai dasar untuk proses tindak lanjut atas rehabilitasi. Diketahui ex-dirut ASDP Ira Puspadewi menerima rehabilitasi bersama Yusuf Hadi, mantan Direktur Komersial dan Pelayanan, serta Hari Muhammad Adi Caksono selaku mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan. Ira Puspadewi diberikan rehabilitasi setelah divonis 4,5 tahun penjara karena disebut korupsi dan rugikan negara sebesar 1,25 triliun rupiah. Tim Liputan, A-News melaporkan. Pemirsa, Michael Sidaga melaporkan Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan ke Polda Metro Jaya. Dalam laporannya, Michael membawa Roy Suryo sebagai saksi kunci. Andi Azwan dilaporkan karena menuding Michael sebagai wartawan palsu dalam sebuah program talk show di stasiun TV swasta. Michael juga melaporkan konten kreator Laurentius Irjen Bu yang diduga membangun narasi melalui platform digital dengan menyalahgunakan data Dewan Pers.
Keduanya dilaporkan dengan dugaan pasal pencemaran nama baik, fitnah ITE, dan penghinaan terhadap golongan profesi wartawan. Selain barang bukti, Michael Sinaga juga membawa saksi kunci, Roy Suryo, yang hadir dalam talk show ketika ucapan itu terjadi. Putuskan untuk melaporkan Andi Aswan dan Irjan Laurentius Irjan Bu ke Polda Metro Jaya. Soal pasalnya apa nanti kita akan lihat kepada penyidik di dalam, ya, kepada pihak SPKT di dalam untuk memberikan saran. Tidak mendengar langsung, hanya mengalami masukan-masukan dari orang-orang lain. Saudara Mike Brel dan saya selaku saksi, saya melihat dengan mata kepala sendiri, mendengar dengan telinga saya sendiri. Jadi clear betul. Ya Allah ya Rob, ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Mention di situ dulu Pak. Sampai buang dulu. Pemirsa, personil Polda Sumatera Utara terjun memantau langsung sejumlah titik di wilayah Sumatera Utara yang terdampak banjir dan juga longsor. Cuaca ekstrim dan hujan yang berkepanjangan mengakibatkan kota Medan dan sejumlah wilayah lain di Sumatera Utara mengalami bencana banjir dan longsor. Di Medan, banjir terparah terjadi di Jalan Jenderal Sudirman mengarah rumah Gubernur Sumatera Utara. Sejumlah pengendara motor mogok akibat debit air hingga 1 meter tingginya. Selain di Medan, Polda Sumatera Utara juga telah menerjunkan 5 kompi personil untuk membantu masyarakat di sejumlah titik bencana seperti di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Sibolga, Sumatera Utara. Sampai hari ini kami lagi mendata semuanya, personel kami semua turun ke jalan untuk bisa membantu masyarakat. Tapsar sampai sekarang masih isolasi, besok akan diusahakan untuk masuk bersama Puspida datang ke wilayah Tapeng dan Sibolga. Sudah mengirimkan sekitar 5 kompi ke wilayah Sibolga untuk membuka jalur dari wilayah Tapeng, dari Padan Sempuan, dari Asahan, mencoba untuk membuka jalur. Banjir di sejumlah titik di kota Medan masih belum surut. Salah satunya di kawasan Perumnas Simalingkar, Kelurahan Mangga, Kecamatan Tuntungan, Kota Medan hingga malam kemarin. Sejumlah ruas jalanan di Kota Medan terendam banjir, banyak warga yang terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Warga yang hendak pulang ke rumah tidak berani melintas karena derasnya luapan Sungai Babura yang membanjiri kawasan. Sebagian warga terpaksa menunggu dan juga mengungsi di sepanjang jalan serta meminta bantuan langsung kepada pengguna jalan untuk kebutuhan makan. Pemirsa, banjir di Kota Medan juga merendam kompleks rumah dinas Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Selain merendam pekarangan rumah dinas, air juga masuk ke dalam ruangan rumah dinas gubernur, termasuk merendam mobil yang terparkir di halaman. Bahkan ketinggian banjir di rumah dinas Gubernur Sumatera Utara mencapai 1 meter. Di depan rumah dinas Gubernur Sumut juga terlihat banyak pengendara sepeda motor yang mogok terendam banjir. Pemirsa, hujan deras dengan intensitas tinggi yang melanda Kota Medan dan sekitarnya pada Rabu malam mengakibatkan ribuan rumah di Kota Medan dan juga di Kabupaten Deli Serdang terendam banjir. Petugas gabungan langsung turun ke lokasi, pemirsa, untuk membantu warga yang terjebak banjir. Petugas gabungan yang terdiri dari polisi, TNI, Basarnas, BPBD Medan, dan BPBD Deli Serdang pada Kamis pagi mengevakuasi warga dengan menggunakan perahu karet.
Nunduk bu, jangan berdiri kan. Ya. Terlihat petugas gabungan mengevakuasi anak-anak, bayi, dan lansia serta ibu rumah tangga yang terjebak di dalam rumah. Sebagian warga harus diangkut menggunakan perahu karet karena arus cukup deras dan ketinggian air terus meningkat. Banjir ini disebabkan oleh hujan deras yang melanda Medan dan sekitarnya, ditambah hujan gunung di wilayah Sibolangit Deli Serdang, sehingga Sungai Deli, Sungai Babura, dan Sungai Belawan meluap. Bang, banjirnya ini sejak kapan, Bang? Dari tadi malam dan sampai sekarang hujannya tidak henti nih. Oh, terus? Saat sekarang ini masih naik juga. Warga berharap pemerintah Kota Medan segera memberikan bantuan terutama kepada warga di Kampung Aur, Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara menyebabkan terjadinya banjir bandang di sekitar lingkungan Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru. Para santri sempat dibuat panik karena mereka biasa beraktivitas di sungai yang terjadi banjir bandang. Barang namu. Pemirsa, inilah video detik-detik bencana banjir bandang terjadi di aliran Aek Singolot, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Aliran sungai Aek Singolot meluap dahsyat akibat hujan yang terus mengguyur kawasan tersebut. Aliran sungai ini melintasi Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru hingga membuat para santri panik. Datangnya banjir bandang berlangsung cepat saat sebagian besar santri sedang beraktivitas mandi di sungai. Beruntung mereka telah mendapat informasi dari hulu sungai akan datangnya banjir hingga para santri sempat lari menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, hanya saja sejumlah pondok santri mengalami kerusakan. Sementara itu pemirsa, akses jalan yang terputus akibat banjir dan tanah longsor di Tapanuli Tengah dan Sumatera Utara membuat penyaluran BBM ke wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara terhambat. Sudah 2 hari terakhir ini, seluruh SPBU di Mandailing Natal tak lagi menjual BBM dan membuat warga kesulitan untuk beraktivitas. Pemirsa, 2 warga tertimbun longsor, 3 bangunan warga rusak parah di Kota Sibolga, Sumatera Utara. Hujan deras yang mengguyur wilayah Sibolga sejak Rabu malam menyebabkan terjadinya longsor di salah satu permukiman warga. Akibat peristiwa tersebut, 2 orang warga dilaporkan tertimbun material longsor, sedangkan 3 bangunan rumah warga mengalami kerusakan parah. Petugas gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan Tim SAR langsung turun ke lokasi untuk melakukan evakuasi korban serta penanganan darurat. Warga sekitar diimbau untuk tetap waspada mengingat curah hujan masih tinggi. Sebuah jembatan di Kota Padang, Sumatera Barat hancur dan putus total diseret arus sungai Batang Kuraji. Warga terpaksa memutar ke jembatan pertigaan Kuranji yang berjarak lebih kurang dari 1 kilometer. Inilah detik-detik arus sungai menerjang jembatan bendungan Gunung Nago di Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Jembatan sepanjang 60 meter ini tidak kuat membendung hantaman arus sungai Batang Kuranji. Jembatan ini membentang di atas sungai Batang Kuranji dan menghubungkan Kelurahan Lambung Bukik dengan Kapalokoto. Selain menghambat transportasi, putusnya jembatan juga mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara itu pemirsa, petugas mengevakuasi 5 jenazah korban banjir bandang di kawasan Lubuk Minturun, Kelurahan Balai Kadang, Kecamatan Koto Tagah, Kota Padang, Sumatera Barat. 3 diantaranya warga perumahan Lumin Park, sementara 2 lainnya belum diketahui. Musibah ini terjadi pada Kamis dini hari. Seluruh jenazah sudah dievakuasi ke RSUD Padang. Tim BPBD Kota Padang bersama TNI, Polri, dan para relawan masih melakukan pendataan serta pencarian di area terdampak
sehingga jumlah korban kemungkinan masih dapat bertambah. Data BPBD Sumatera Barat hingga Kamis siang, 9 orang meninggal dunia akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi di beberapa daerah. Pemirsa, curah hujan yang tinggi menyebabkan banjir di 9 kota dan kabupaten di Provinsi Aceh. Sejumlah wilayah lumpuh total tanpa listrik dan internet. Hujan dengan intensitas tinggi terus melanda Provinsi Aceh. Salah satu lokasi terparah berada di Kabupaten Aceh Utara. Ketinggian air di beberapa titik mencapai 2 meter lebih sehingga warga terpaksa mengungsi. Sementara warga lainnya memilih bertahan di rumah mereka masing-masing. Kondisi ini diperparah lumpuhnya alat komunikasi. Warga diminta selalu waspada banjir susulan yang datang tiba-tiba. Sementara hujan deras yang terus mengguyur kota Lok Semawe Aceh selama sepekan terakhir menyebabkan banjir semakin parah. Aktivitas warga lumpuh total karena banjir merendam hampir seluruh wilayah kota. Sebanyak 68 desa di 4 kecamatan terdampak banjir dengan ketinggian air mencapai 1 hingga 2 meter. Bahkan di beberapa titik terendah mencapai 3 meter. Banjir tidak hanya merendam rumah warga dan kantor pemerintahan, namun juga melumpuhkan jalur transportasi utama di jalan lintas nasional yang menghubungkan antar kabupaten dan provinsi. Kondisi ini menyebabkan lalu lintas lumpuh. Sementara banjir setinggi 2 meter merendam ribuan rumah warga di 5 kecamatan yang berada di kota Langsa Aceh. Ribuan warga pun terpaksa mengungsi. Banjir turut merendam sejumlah jalan protokol yang ada di kota Langsa serta jalan nasional yang menghubungkan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Akses masyarakat kota Langsa terhadap listrik dan internet juga terputus akibat banjir. Belum dapat dipastikan kapan listrik dan internet dipulihkan karena 3 tower tumbang dan masih dalam upaya pemulihan. Dari Provinsi Aceh, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Provinsi Aceh saat ini dalam status darurat bencana. Pemerintah Aceh terus melakukan penanganan darurat termasuk mengerahkan tim SAR gabungan ke lokasi-lokasi yang terisolir. Ribuan rumah warga yang berada di 8 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, Aceh terendam banjir setinggi hingga 1 meter. Selain merendam ribuan rumah warga, banjir juga melumpuhkan akses jalan antar kabupaten. Banjir parah juga melanda sejumlah wilayah di Aceh Timur, Langsa, Aceh Utara, Bener Meriah, Gayo Luwes, Biren, Pidijaya, hingga Aceh Selatan dan Aceh Besar. Banjir dengan ketinggian air bervariasi juga menyebabkan longsor di sejumlah titik hingga melumpuhkan sejumlah akses jalan. Menanggapi situasi darurat ini, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menetapkan status darurat bencana provinsi. Bahwa penetapan status keadaan tanggap darurat bencana alam tahun 2025. Pemerintah pun menghimbau seluruh masyarakat tetap waspada dan mengikuti arahan petugas, mengingat potensi curah hujan tinggi masih akan terus terjadi dalam beberapa hari ke depan. Dari Aceh, tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, banjir yang melanda Kecamatan Lok Sukon, Aceh Utara merupakan yang terparah sepanjang sejarah. Sejumlah warga menyelamatkan diri dengan berpegangan ke tiang jembatan hingga ke atas pohon saat banjir melanda Kecamatan Lok Sukon, Aceh Utara. Menurut warga, ini merupakan banjir terparah sepanjang sejarah yang terjadi di Kecamatan Lok Sukon. Ketinggian banjir lebih dari 2 meter atau hampir menenggelamkan atap rumah warga. Tingginya banjir juga membuat sejumlah pasien rawat inap di Puskesmas Lok Sukon terpaksa dievakuasi. Selain di Aceh Utara, pemirsa, bencana longsor juga terjadi di Kabupaten Bener Meriah. Di Pidijaya, jembatan penghubung di Jalan Nasional Banda Aceh yang berada di Desa Manyangcut, Kecamatan Meredu, putus dihempas banjir besar. Sebagian badan jembatan hancur, jembatan pun putus akibat derasnya aliran air sungai.
lantaran tingginya intensitas hujan selama sepekan terakhir. Putusnya jembatan membuat arus lalu lintas dari Banda Aceh ke Medan dan arah sebaliknya lumpuh total. Warga diimbau untuk menjauh dari lokasi sungai. Pemirsa, menanggapi bencana banjir di Aceh, Panglima Kodam Iskandar Muda Mayor Jenderal TNI Joko Hadi Susilo memerintahkan jajarannya untuk bergerak cepat membantu pemerintah daerah dalam penanganan banjir. Pemirsa, Pangdam menegaskan seluruh prajurit TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda berada di garis terdepan dalam membantu masyarakat baik melalui evakuasi, distribusi logistik, maupun dukungan pengamanan di wilayah bencana. Pangdam Iskandar Muda juga memastikan bahwa pasukan reaksi cepat penanggulangan bencana Kodam Iskandar Muda dalam kondisi siaga penuh. Para personil pun diinstruksikan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, termasuk mengaktifkan posko siaga darurat, evakuasi warga terdampak, penyediaan logistik darurat. Pemirsa, gempa dengan magnitudo 6,4 mengguncang Sinabang, Kabupaten Simulu, Aceh pada Kamis pagi. Menurut laporan, gempa tidak berpotensi terjadinya tsunami. Keadaan Masjid Babu Salam Kampung Bayi. Beginilah kondisi Masjid Babu Salam, Kabupaten Simulu, Aceh, usai diguncang gempa magnitudo 6,4. Nampak beberapa bagian tembok masjid hancur imbas guncangan gempa. Gempa yang terjadi Kamis siang berpusat sekitar 63 km barat laut Sinabang dengan kedalaman 18 km. Meskipun tidak berpotensi tsunami, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau masyarakat di sekitar Sinabang dan juga daerah lainnya untuk tetap tenang dan waspada. Hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait kerusakan bangunan ataupun korban jiwa. BMKG mendeteksi gempa bumi dengan magnitudo 6,4 terjadi di wilayah barat laut Sinabang, Kabupaten Simulu, Aceh, Kamis siang. Pusat gempa berada di koordinat 2,7 derajat lintang utara dan 95,85 derajat bujur timur atau sekitar 63 km barat laut Sinabang dengan kedalaman 18 km. Gempa ini tidak berpotensi tsunami. Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid meminta operator seluler segera melakukan pemantauan dan perbaikan di wilayah yang terdampak bencana. Sudah kita koordinasikan dengan operator seluler, itu rata-rata instalasi BTS milik operator seluler, jadi kita minta mereka terus memantau dan segera melakukan perbaikan, dan yang paling utama juga. Pemirsa, TNI bergerak cepat mendukung pemulihan jaringan listrik di Provinsi Aceh yang terdampak banjir dan juga longsor. Sebagai langkah percepatan pemulihan, TNI mengoperasikan pesawat Hercules untuk mengangkut material tower emergency bagi pemulihan kelistrikan Aceh. Kloter pertama pun telah tiba di Aceh pada 27 November yang menjadi tahap awal pengiriman logistik vital yang dibutuhkan dalam proses pemulihan jaringan transmisi. Pemirsa, Michael Sidaga melaporkan Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan ke Polda Metro Jaya. Dalam laporannya, Michael membawa Roy Suryo sebagai saksi kunci.
Andi Azwan dilaporkan karena menuding Michael sebagai wartawan palsu dalam sebuah program talk show di stasiun TV swasta. Michael juga melaporkan konten kreator Laurentius Irjan Bu yang diduga membangun narasi melalui platform digital dengan menyalahgunakan data Dewan Pers. Keduanya dilaporkan dengan dugaan pasal pencemaran nama baik, fitnah ITE, dan penghinaan terhadap golongan profesi wartawan. Selain barang bukti, Michael Sinaga juga membawa saksi kunci, Roy Suryo, yang hadir dalam talk show ketika ucapan itu terjadi. Putuskan untuk melaporkan Andi Azwan dan Irjan Laurentius Irjan Bu ke Polda Metro Jaya. Soal pasalnya apa nanti kita akan lihat kepada penyidik di dalam, ya, kepada pihak SPKT di dalam untuk memberikan saran. Tidak mendengar langsung, hanya mengalami masukan-masukan dari orang-orang lain. Saudara Mike Bernal dan saya selaku saksi, saya melihat dengan mata kepala sendiri, mendengar dengan telinga saya sendiri. Jadi clear betul. Anda kembali di News Pagi pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Ratu Maksima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan Ratu Maksima dalam kapasitasnya sebagai advokat khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Keuangan. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Ratu Maksima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka, Jakarta. Ratu Maksima terlihat tiba mengenakan setelan merah disambut dengan tarian indang dari Sumatera Barat. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih juga terlihat menyambut istri dari Raja Willem Alexander ini. Ratu Maksima berkunjung ke Indonesia dalam kapasitasnya sebagai advokat khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Keuangan yang kerap berdiskusi dengan berbagai pihak, mulai pengguna jasa keuangan, perwakilan pemerintah, lembaga keuangan, hingga pelaku usaha di sektor fintech dan lainnya. Pertemuan Prabowo dengan Ratu Maksima diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi Indonesia dengan PBB dalam bidang keuangan dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat serta memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang aktif mendorong inklusi keuangan digital. Dari Jakarta, Salam Pulungan, Yudi Permana, A-News melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat inklusi dan kesehatan keuangan nasional. Hal ini disampaikannya usai Presiden menerima Ratu Maksima dari Belanda, advokat khusus Sekjen PBB di Istana Merdeka, Jakarta. Usai menerima kunjungan Ratu Maksima dari Belanda, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat inklusi dan kesehatan keuangan nasional. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian yang juga turut menyambut Ratu Belanda tersebut. Dirinya menjelaskan pemerintah mendorong percepatan kepemilikan rekening bank sebagai kunci perluasan akses keuangan. Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat keterhubungan 88,7 juta rumah tangga dengan sistem perbankan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan dan inklusi keuangan. Erlangga juga menyoroti bahwa tingkat inklusi keuangan Indonesia sudah mencapai 92,7%, namun angka literasi keuangan baru mencapai 66,4%. Dengan 88,7 juta rumah tangga di seluruh Indonesia, itu yang ada didorong untuk memiliki rekening, dan kebijakan ini bertujuan untuk efektivitas dari penyaluran bantuan dan peningkatan inklusi keuangan. Inklusi keuangan di Indonesia sudah 92,7%, namun dari tingkat literasi baru 66,64%. Namun angka 66,4% literasi ini sudah lebih tinggi daripada rata-rata negara OECD terkait literasi keuangannya. Presiden Prabowo mengusulkan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan atau Financial Health Council yang diharapkan dapat menyempurnakan fungsi Dewan Nasional Keuangan Inklusif. Hal ini didukung oleh rencana penyediaan open data keuangan, penguatan edukasi publik, dan integrasi digital ID. Dari Jakarta, Tim Liputan, A-News melaporkan. Pemirsa, nasib pilu dialami seorang wanita hamil bernama Iren Sokoy dari Jayapura, Papua. Iren bersama bayi di dalam kandungannya meninggal dunia usai ditolak oleh 4 rumah sakit.
Iren Sokoy meninggal dunia bersama anak yang dikandungnya. Iren meregang nyawa setelah mendapat penolakan dari 4 rumah sakit berbeda saat hendak melahirkan. Menurut suami Iren, 3 rumah sakit menolak dan merujuk Iren karena kondisi bayi dalam kandungannya yang harus dioperasi. Sementara 1 rumah sakit lainnya meminta keluarga untuk memberikan uang muka sejumlah 4 juta rupiah, padahal korban sudah mendaftar melalui BPJS. Administrasinya udah jadi, Bapak masuk, bilang berapa ininya. Dengan dia punya ruangan yang untuk BPJS ini lagi full, jadi harus VIP dulu. Kamu kasih 3-4 juta baru dia masuk. Itu yang dia punya yang ini kasir bilang kamu masuk juga belum tentu ada dokter. Nah, belum masuk nanti kita tangani. Ya karena memang kita hanya bawa uang mungkin di bawah 1 juta, jadi kita di bawah 3 juta itu jadi kakak perempuan, dan Bapak bilang masuk dulu sudah, ini kasihan dia punya apa sih, ini kamu bantu dulu nanti besok kita urus. Kita tidak ada, kita di situ. Tapi katanya dia bilang belum koordinasi, jadi kita belum bisa ini. Atas kasus ini, Gubernur Papua berjanji akan mencopot 2 direktur rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Yowari dan Rumah Sakit AB Pura. Selain itu, Gubernur juga akan melakukan evaluasi dan menindak tegas tenaga medis yang menolak pasien. Layanan kesehatan bagi ibu dan anak jangan coba-coba main-main. Jangan lihat dia datang dia punya uang atau tidak, layani dulu. Urusan itu urusan saya sebagai gubernur dan nanti para bupati. Jadi kejadian ini kejadian yang menjadi keprihatinan saya mendalam, dan saya pastikan rumah sakit yang singgah punya resiko pemerintah minggu depan saya copot semua. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi kasus ini. Pemerintah akan segera melakukan audit dan melakukan evaluasi pelayanan seluruh rumah sakit di Jayapura. Saya melapor pada beliau, jadi antaranya itu perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan audit, dan saya sudah nyampaikan, saya sudah komunikasi dengan gubernur, sudah. Saya minta gubernur, begitu saya dapat informasi, gubernur Pak Matias Fakiri sesegera mungkin ke rumah korban, keluarga korban, semua dibantu. Yang kedua melakukan audit internal, masalahnya di mana. Dikumpulkan rumah sakit itu. Termasuk juga pejabat-pejabat yang di dinas pendidikan. Selain itu, Ketua DPR RI Puan Maharani akan meminta komisi-komisi terkait yang ada di DPR RI mengevaluasi penanganan kesehatan di wilayah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar agar tidak ada lagi kejadian ibu yang ditolak rumah sakit hingga meninggal dunia bersama anak yang dikandungnya. Tentu saja ini sangat concern dan akan meminta komisi terkait untuk mengevaluasi pelaksanaan hal-hal terkait dengan penanganan kesehatan yang terjadi khususnya di wilayah 3T. Jadi jangan sampai terjadi lagi penanganan atau kelalaian penanganan kesehatan yang terjadi seperti ini. Pemerintah berharap kasus penolakan pasien oleh rumah sakit tidak terjadi lagi di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyesali kematian tragis seorang ibu hamil di Jayapura lantaran ditolak 4 rumah sakit. Menkes mengakui rumah sakit di luar Pulau Jawa kelangkaan dokter spesialis termasuk dokter spesialis kandungan atau OBGYN. Menteri Kesehatan menyebut telah mengirim tim ke Papua untuk menyelidiki kronologi kematian korban dan bayinya. Di samping itu, Menteri Kesehatan mengakui saat ini rumah sakit di luar Pulau Jawa mengalami kelangkaan dokter spesialis, termasuk dokter spesialis kandungan atau OBGYN. Jadi memang saya ingin tekankan sekali lagi nih, masalah ini terjadi tidak hanya di Papua saja. Ini kebetulan yang masuk ke berita. Tapi daerah-daerah lain hal ini pun terjadi. Ya. Jadi apa yang secara sistematis Kementerian Kesehatan melakukan? Tadi teman-teman lihat kan, dokternya pergi aja seminar, dan dokter kan berhak untuk melakukan pendidikan kan, pengen ilmu. Itu nggak ada backupnya. Ya. Kalau ataupun ada di rumah sakit lain, tidak ada dokter lainnya gitu anestesi. Jadi memang kekurangan dokter spesialis dalam hal ini OBGYN dan anestesi itu masif terjadi di luar Jawa. Jadi kasihan kejadian-kejadian ini menimpa saudara-saudara kita yang ada di luar Jawa. Itu sebabnya untuk masalah yang mendasar ini
Kementerian Kesehatan membangun sistem pendidikan hospital base, dan nanti kita akan mengakselerasi perekrutan putra-putri daerah. Putra-putri daerah. Agar mereka tinggal di sana, mereka pegawai di sana, nggak usah nanti pindah-pindah lagi gitu ya. Kesempatan kerjanya bagi putra-putri daerah juga bagus, agar kemudian mereka bisa menjadi dokter spesialis, belajar menjadi dokter spesialis di daerah asal mereka. Pemirsa, dalam 1 tahun terakhir 10.000 warga memilih mundur dari daftar penerima bantuan sosial. Mereka tak terima karena dilabeli sebagai keluarga miskin. Penempelan stiker keluarga miskin di rumah warga penerima bansos dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia. Langkah ini membuahkan hasil. Banyak warga yang memilih mundur dari daftar penerima bantuan. Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dalam setahun terakhir sedikitnya 10.000 warga penerima bansos mengundurkan diri karena tak terima dilabeli sebagai keluarga miskin. Kementerian Sosial juga sudah menerima lebih dari 45.000 sanggahan dari warga soal adanya keluarga yang tidak layak menerima bantuan. Dampaknya memang ada sebagian yang kemudian mengundurkan diri. Tentu kita hormati yang seperti ini, kita apresiasi, kita berikan rasa hormat. Juga yang kepada kami juga banyak itu lewat cek bansos ya yang mengundurkan diri. Jadi saya sudah tidak perlu lagi dengan kesadaran sendiri. Itu puluhan ribu itu. Dalam 1 tahun terakhir ini. Ya, dalam 1 tahun terakhir. Kemudian juga ada yang mengusulkan banyak, 600.000 lebih yang mengusulkan. Nah sementara yang menyanggah juga banyak, sudah hampir 50.000 kalau nggak salah menyanggah. Jadi ada dia menyanggah orang lain atau keluarga-keluarga yang semestinya mereka tidak dapat bantuan tapi kok dapat bantuan gitu. Penempelan stiker keluarga miskin bagi warga penerima bansos dilakukan atas inisiasi pemerintah daerah guna memastikan penerima bantuan tepat sasaran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah terus mendorong rencana penyembelihan dan jemaah haji dapat dilakukan. Pemirsa, keputusan ini tinggal menunggu fatwa resmi dari Majelis Ulama Indonesia. Ibadah haji tahun 2026 sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Mulai tahun 2026, ibadah haji berada di bawah Kementerian Haji dan Umroh. Sejumlah kebijakan pun sedang digodok pemerintah. Salah satunya terkait pemotongan hewan dam yang biasanya dilakukan di Arab Saudi, mulai tahun depan kemungkinan bisa di Indonesia. Rencana ini terus didorong dan masih menunggu fatwa resmi MUI. Kita berharap segera ada fatwa tentang terkait dam yang kemungkinan bisa dilaksanakan di Indonesia. Itu berarti belum ada ya sampai sekarang? Sampai sekarang keputusan final dari MUI belum. Sementara dari beberapa ormas Islam yang ada belum secara resmi membolehkan, tapi sudah memberi lampu kuning untuk bisa ke sana. Tapi belum lampu hijau. Sebelumnya, MUI melalui Fatwa nomor 41 tahun 2011 menyatakan bahwa penyembelihan hewan di luar tanah haram tidaklah sah. Namun MUI belum menutup sepenuhnya rencana penyembelihan dam dilakukan di Indonesia. Jika pemerintah Arab Saudi menyetujui, maka kemungkinan untuk dilakukan di Indonesia terbuka lebar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Musyawarah Kerja Nasional ketiga Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh digelar di Jakarta. Wamen Haji dan Umroh dan Hil Azhar Simanjuntak hadir untuk memastikan penyelenggaraan Haji 2026 berjalan lancar dan juga sukses. Wabil khusus para undangan dan bapak-bapak dari Pemirsa, Wamen Haji dan Umroh menjelaskan Mukernas digelar untuk menyesuaikan program kementerian dengan target Trisukses, meliputi sukses ritual, sukses peradaban, dan juga sukses ekonomi haji. Sementara Sekjen Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Haji dan
Presiden Prabowo Subianto meminta aturan segera ditegakkan di bandara yang berada di Morowali, Sulawesi Tengah. Presiden minta jajaran menteri terkait untuk tidak pandang bulu dalam menegakkan aturan. Di Indonesia ada bandara yang tanpa ada otoritas negara. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH menemukan bandara yang beroperasi di kawasan PT IMIP Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. PKH dalam Instagramnya mengungkap bandara ini beroperasi tanpa ada otoritas negara seperti bea cukai hingga imigrasi. Seluruh kru yang berada di bandara PT IMIP bukan merupakan otoritas negara. Presiden Prabowo langsung meminta jajaran menterinya untuk menindak tegas bila ada pelanggaran aturan dalam operasional bandara ini. Arahan Bapak Presiden kepada kami sebagai Satgas dan sebagai Menteri SDM adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu, karena nggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas dan atau melanggar hukum. Sementara itu, Kementerian Perhubungan pastikan bandara yang berada di Morowali ini mengantongi izin dan terdaftar sebagai bandara khusus. Kemenhub juga tegaskan telah menempatkan personilnya di bandara ini. Tahun yang lalu. Nah, saya Morowali kemarin kami sudah menempatkan beberapa personil di sana dari bea cukai, dari kepolisian, dari Kementerian Perhubungan sendiri sudah ada dirjen otoritas bandara ke sana, termasuk hewan dan lain-lain. Jadi kami sudah turun ke sana. Itu terdaftar, nggak mungkin bandara itu tidak terdaftar. Bandara IMIP dikelola oleh pihak swasta. Bandara ini berlokasi di Desa Fatuvia, Kecamatan Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, TNI Angkatan Udara memastikan tidak ada pesawat asing yang mendarat di bandara ilegal di Morowali, Sulawesi Tengah. TNI AU juga telah menerjunkan personil untuk mengamankan dan memantau aktivitas bandara. Ya, sampai saat ini memang tidak ada juga ya dari luar negeri, tidak ada memang sampai saat ini. Jadi kami juga memantau bahwa pergerakan pesawat di sana memang belum ada yang dari luar negeri ya. Jadi memang dari intern saja. Nah, ke depan kita belum punya rancangan ke sana, tapi artinya TNI Angkatan Udara selalu memantau ya pergerakan pesawat yang masuk wilayah, apalagi itu wilayah pesawat-pesawat dari luar negeri. Jadi apabila pesawat itu tidak mempunyai perizinan dan lain sebagainya, tentu Angkatan Udara itu akan melakukan tindakan. Tapi selama ini di sana itu belum ada pergerakan-pergerakan dari pesawat. Heboh, sebuah pulau kecil bernama Pulau Pendek di Buton, Sulawesi Tenggara diduga dijual di situs jual beli online. Selain dijual, pulau ini juga disewakan untuk kegiatan pariwisata dan menyedot kecaman publik. Sebuah pulau kecil bernama Pulau Pendek di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara terpampang di sebuah website. Pulau seluas 240 hektar ini ditawarkan untuk dijual. Selain dijual, pulau yang dikenal memiliki hamparan pasir putih, laut jernih, dan rumah bagi banyak lumba-lumba ini juga disewakan untuk kegiatan pariwisata. Pemerintah setempat mengaku tidak pernah ada satu pihak pun yang pernah datang dan berkomunikasi terkait rencana penjualan pulau. Wakil Bupati Buton menegaskan pulau ini merupakan tanah adat warisan leluhur dan tidak diperjualbelikan. Cuma sampai saat ini saya perlu tegaskan bahwa tidak ada itu penjualan pulau. Karena pulau ini yang namanya pulau mau dijual beli itu ya harus ada administrasinya. Pasti pemerintah desa juga tahu, pemerintah kecamatan tahu. Tapi sampai hari ini pemerintah desa jangankan dihubungi, melihat pun orangnya itu tidak pernah. Pun demikian kita tentu tidak boleh membiarkan juga isu itu berkeliaran. Itu statement kami sebagai pemerintah. Ini tentu tidak boleh terjadi karena ini adalah aset yang ada di pemerintah Kabupaten Buton. Pemda Buton kini menelusuri pemasang iklan online. Sementara itu, Pemda setempat dan Kementerian Pariwisata sebelumnya telah berencana mengembangkan potensi wisata di Pulau Pendek. Dari Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, pengelola Gedung Pencakar Langit menggelar simulasi tanggap darurat bencana. Ya, hal ini bertujuan untuk melatih karyawan
untuk sigap saat situasi darurat. Mega Kuningan Pinnacle Management World Capital Tower Kuningan menggelar simulasi musibah kebakaran gedung. Simulasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pelatihan kepada seluruh karyawan dalam penanganan kebakaran gedung guna antisipasi jatuhnya korban jiwa. Dalam simulasi ini, selain petugas gedung, turut hadir juga pemadam kebakaran yang melaksanakan proses pemadaman. Ini adalah agenda rutin kami, yang mana kami selaku pengelola gedung mempunyai kewajiban ya untuk melakukan agenda rutin, latihan ataupun fire drill dan evakuasi gedung. Ini adalah bentuk kepedulian kami, bentuk yang mana kami menerapkan sistem keamanan dan kenyamanan gedung bagi seluruh penghuni, yang mana menjamin keselamatan ke seluruh peralatan fire equipment kita ataupun fire protection kita berfungsi dengan baik, sehingga kita dapat mengantisipasi adanya bencana-bencana seperti kebakaran ataupun bencana yang lainnya. Acaranya berjalan dengan lancar, dari gedung juga well prepared banget. Sebelumnya juga kita dikasih latihan dan dipilih sebagai floor wardennya per tenan, ada 2 orang. So far semuanya well prepared. Simulasi ini rutin dilakukan setiap setahun 2 kali. Selain itu, simulasi evakuasi dan penanganan ini disambut baik oleh karyawan karena sangat penting bagi mereka untuk bisa evakuasi mandiri. Dari Jakarta, Nata Arman, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah restoran legendaris berinovasi guna memenuhi kebutuhan kaum urban dan juga pecinta olahraga. Ya, dengan mengusung tema sport, restoran ini menyediakan juga berbagai fasilitas mulai dari VIP room dan juga live music. Aphrodite Resto & Bar merupakan salah satu restoran legendaris di Indonesia. Kini hadir di World Capital Tower kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan dan beroperasi mulai pukul 11 siang hingga 1 dini hari pada hari biasa dan hingga pukul 3 dini hari pada akhir pekan. Menu makanan pun bervariasi mulai dari hidangan Indonesia seperti nasi goreng, kambing, sop buntut yang menjadi andalan, tersedia juga hidangan mancanegara seperti pasta, steak, dan sebagainya. Ketika ada event pertandingan sepak bola, restoran ini menjadi lokasi nonton bareng beberapa official supporter. Harga tiap makanan pun beragam mulai dari Rp35.000 hingga Rp120.000. Kita sih di sini beda konsepnya, konsentrasi untuk business community, mau bikin ini untuk business hub, dan weekend itu untuk sport, business and sport. Weekday business, weekend sport. Semua favorite-nya nasi goreng kambing di sini paling populer dari awal. Aku sering banget datang di sini karena dekat di kantor saya. At the same time, I can invite my colleagues to have meeting here karena kalau kita makan siang kan sambil meeting biar nggak waste time. Sejak dibuka, Aphrodite Resto & Bar menjadi lokasi primadona para karyawan sekitar Mega Kuningan lantaran suasananya yang tenang sehingga seringkali menjadi lokasi pertemuan perusahaan dengan klien mereka. Dari Jakarta, Nata Arman, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Komitmen dalam mengelola sampah terus didorong berbagai pihak termasuk sektor retail. Hal tersebut untuk menyadarkan masyarakat guna menjaga lingkungan bersama. Mr. DIY Indonesia melanjutkan program Mr. DIY untuk Indonesia dengan memperbanyak titik recycle drop box di sejumlah wilayah. Program ini merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan bisnis secara berkelanjutan. Antusiasme warga terhadap program ini sangat tinggi. Sejak Maret 2024 hingga Juli 2025, 10 drop box perdana telah mengumpulkan lebih dari 1.000 kg sampah. Hampir 80% dari total sampah berhasil diolah kembali menjadi material yang lebih bermanfaat.
Ya, jadi pengelolaan sampah ini merupakan inisiatif dari Mr. DIY under program kami yang bernama Mr. DIY untuk Indonesia. Sehingga perluasan dari recycle Dropbox ini kami melihat tidak hanya dari sisi inisiatif operasional, tapi juga bagaimana kami sebagai pelaku retail harus bertanggung jawab untuk menumbuhkan bisnis secara bertanggung jawab. Dan dengan hasil yang positif, kami termotivasi untuk mengakselerasi program Recycle Dropbox ini dari tadinya tahun lalu 10 Dropbox menjadi 52. Pengelolaan sampah dari Mr. DIY diharapkan mendorong partisipasi publik dan memberikan dampak nyata terhadap lingkungan. Dari Jakarta, Abdul Aziz, Indira Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, guna mendorong kemajuan olahraga biliar di Indonesia, Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar seluruh Indonesia berkomitmen fokus pada pembinaan dan peningkatan kompetensi. Hal ini disampaikan Ketua Umum PB Popsi Haritanu Sudibyo usai Rapat Kerja Nasional 2025 di MNC Conference Hall Eins Tower, Jakarta Pusat. Rapat Kerja Nasional tahun 2025 sukses dilaksanakan Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar seluruh Indonesia di MNC Conference Hall Eins Tower, Jakarta Pusat. Agenda utama Rakernas ini yakni penyampaian LPJPB Popsi tahun 2025, pembahasan rencana kerja tahun 2026, dan sinkronisasi program antara pusat dan daerah. Rakernas 2025 yang diikuti seluruh Pengprov ini berkomitmen untuk memperbanyak kompetisi baik di level internasional, nasional hingga daerah, termasuk kejuaraan berbasis usia untuk memperkuat pembinaan atlet. Biliar harus mendunia, makanya tahun 2025 lalu, bulan Oktober, kami menyelenggarakan kejuaraan dunia di Bali, diikuti oleh para pemain-pemain dunia yang sudah papan atas, dan ini tentunya membawa Indonesia lebih dikenal lagi di mata dunia. Alhamdulillah Rapat Kerja Nasional Popsi tahun 2025 sudah berjalan, sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah berjalan lancar, melahirkan beberapa rekomendasi yang kami yakini sangat baik untuk prestasi Popsi ke depan untuk industri olahraganya dan prestasinya tentunya. Diharapkan kita dapat mengacu kepada apa yang menjadi keputusan hari ini untuk ke 2026. Melalui berbagai kejuaraan diharapkan dapat memperkuat fondasi biliar Indonesia guna mencapai misi besar PB Popsi, Biliar Indonesia mendunia. Dari Jakarta, Abdul Aziz Muhammad Fakih Satrio, iNews melaporkan.